Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Ketika memberikan sambutan pada peletakan batu pertama pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Besakih yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Pemprov Bali, tampak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terlihat sampai meneteskan air mata. Yang membuat Putri Bung Karno ini sampai menangis lantaran kerap kali Presiden Joko Widodo dihina dan dicaci maki oleh orang-orang yang tidak beretika. Orang yang menghina Jokowi, kata Megawati, termasuk pengecut. Padahal menurut Presiden kelima ini, Jokowi yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri itu kian kurus karena memikirkan rakyat Indonesia. Namun masih saja dihina dengan kata-kata yang tidak pantas. Sedih memang melihat Presiden Jokowi tak henti-hentinya diterjang beraneka hujatan yang menghiasi media sosial. Coba lihat Pak Jokowi. Saya suka nangis loh. Beliau itu sampai kurus. Kurus kenapa? Mikir kita, mikir rakyat. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah? Orang itu benar-benar tidak punya moral, pengecut, ujar Megawati. Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah? Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Megawati mengaku tidak takut dirundung. Asalkan mereka yang melakukan perundungan bersikap jantan, memiliki etika dan tidak berbicara sembarangan. Ia pun meminta setiap kritikan yang disampaikan secara konstruktif dan solutif, terlebih hal-hal yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19. Bagi yang selalu menghina Jokowi, Megawati mengingatkan agar orang itu datang baik-baik bertemu Jokowi, sekaligus menyampaikan kegagalannya di mana dan konsepnya seperti apa, supaya dianggap tidak gagal. Atas banyaknya kritikan yang ditujukan kepada Jokowi, Megawati meminta agar mantan Gubernur DKI Jakarta ini tetap tegar. Dia menegaskan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi sama sekali tidak gagal. Tegasnya lagi, PDI Perjuangan akan tetap selalu berada di belakang Jokowi. Menurut Megawati, pandemi COVID-19 ini bukan hanya melanda Indonesia, tapi seluruh dunia. Bahkan negara superpower seperti Amerika pun mengalami hal yang sama. Saya sangat sedih kalau banyak orang yang sepertinya menjelekkan Pak Jokowi. Pak Jokowi gagal, pemerintah kita gagal, ucap Megawati. Memang mental Presiden Jokowi cukup tangguh. Ia dihina, dibully, direndahkan, diremehkan dan dicaci maki begitu rupa, tapi ia tak pernah membalasnya. Sebaliknya ia hanya menebar senyum, kadang ketawa. Jokowi terlihat tanpa beban, seakan tak terusik sama sekali. Mungkin hanya Presiden Jokowi yang dihina bertahun-tahun, makanya rakyat sangat mengaguminya. Jokowi bisa menahan emosinya dan tetap fokus untuk rakyat Indonesia. Banyak istilah yang berbau hinaan disematkan kepadanya. Misalnya plonga-plongo, otoriter, anak PKI, liberal, dungu, dan masih banyak lagi kata-kata yang sangat menyakitkan. Namun mantan wali kota Solo ini mampu mengendalikan emosinya.
Percayalah Pak Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia akan tetap siap berdiri menjadi brigade untuk sang pemimpin rakyat. Pasti rakyat akan tetap setia mendukung setiap langkah Presiden Jokowi dalam mengurus negara. Setidaknya rakyat banyak belajar tentang akhlak dari sikap dan tindakan Jokowi. Di sisi lain tentu bangsa ini tidak mau seperti yang terjadi di Suriah. Rakyatnya digoreng alias diprovokasi oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya rakyat berani melawan pemerintah, bahkan disuplai senjata oleh pihak yang menggoreng. Suriah yang tadinya negeri kaya raya, kemudian berantakan dan rakyatnya banyak yang mengungsi. Pasti kita tidak ingin Indonesia mengalami hal yang sama karena rasa benci kepada pemerintah. Kita patut salut dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sabar menghadapi rakyatnya walaupun terus dihina. Bayangkan kalau Indonesia seperti Suriah yang kaya raya, sejahtera, menjadi hancur. Makanya jangan salah memilih pemimpin. Kasihan anak cucu kita. 2024 adalah lanjutan memilih pemimpin yang berani dan ikhlas membangun negeri ini. Saat ini agama dijadikan propaganda politik oleh orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa ini. Dan yang paling mudah dipengaruhi adalah orang-orang bodoh yang kurang memahami agama. Ingat, Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu, ayat dan mayat menjadi jualan politik yang membuat Ahok kalah hingga masuk penjara. Tak lama lagi pengalaman pahit dan menyedihkan itu akan kembali kita temui. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa bongkahan pengalaman pahit itu akan kita lewati. Terkecuali kita masih tetap berkeras pada kebodohan itu sendiri. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.